warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Vivianti dari kelompok 3, Reni Susanti, Sri Diwati, Umi Aisyah, Sri Hartini, Eni Budiati, dan Purwati. Kami akan menjelaskan tentang etika pergaulan dalam Islam. Etika pergaulan di dalam Islam adalah etika yang dilandasi oleh hukum Islam yang mengikat mutlak seluruh umat muslim, terutama di dalam pergaulan. Di era globalisasi yang semakin maju, perubahan tingkah laku seorang muslim semakin beraneka ragam. Mereka cenderung mengikuti gaya hidup mewah yang tidak mencerminkan tingkah laku seorang muslim yang pada hakikatnya tidak boleh bersikap berlebih-lebihan. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian etika, moral, dan akhlak. Untuk etika itu sendiri artinya ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Sedangkan moral, adat kebiasaan yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak pendapat atau perbuatan secara layak yang dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Selanjutnya untuk pengertian akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Betapa pentingnya kedudukan akhlak dalam Islam. Al-Quran memuat ayat-ayat secara spesifik berbicara masalah akhlak. Sebagai contoh terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu sebagai suri toladan yang baik. Sekarang kita akan membahas perbedaan etika, moral, dan akhlak. Dalam etika, tolak ukur yang digunakan adalah pikiran atau rasio untuk menentukan perbuatan manusia itu baik atau buruk. Untuk moral menggunakan tolak ukur norma yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan untuk akhlak, tolak ukur yang digunakan adalah Al-Quran. Indikator manusia berakhlak memiliki budaya malu, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapan, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat, penyabar, tenang dan bijaksana, sehingga bisa dipahami sebagai pandangan hidup bahwa manusia berakhlak adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan Allah, sesama makhluk, dan alam semesta. Pengaruh era globalisasi dan modernisasi terhadap etika, moral, dan akhlak generasi muda disikapi oleh masyarakat dalam dua bentuk, yaitu bentuk positif dan bentuk negatif. Dalam bentuk positif, masyarakat bisa menerimanya secara terbuka. Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir yang cerdas dan pendidikan yang tepat. Sedangkan dalam bentuk negatif, mereka menerimanya secara tertutup. Hal ini adanya rasa takut akan pengaruh budaya luar. Jadi mereka menyikapinya secara apatis atau acuh tak acuh. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman sehingga kelompok ini bersikap pasif, dan celakanya bagi generasi muda sering tidak selektif dalam menyikapi modernisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika kepada Allah, etika terhadap manusia, dan etika terhadap lingkungan. Etika kepada Allah yaitu mencintai Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, mensyukuri nikmat Allah, dan bertaubat. Kemudian etika terhadap manusia yaitu akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, dan akhlak kepada masyarakat.
Etika yang ketiga yaitu etika terhadap lingkungan. Etika terhadap lingkungan yaitu sadar dan memelihara kelestarian lingkungan, menjaga dan memanfaatkan alam, dan sayang terhadap sesama makhluk. Cara membentuk manusia beretika. 1. Memantapkan pendidikan akidah akhlak baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. 2. Mengintegrasi antara pendidik dan pengajaran sesungguhnya pada setiap pengajaran terhadap nilai edukatif. Misal, pelajaran matematika mendidik manusia agar berpikir sistematis dan logis, objektif, jujur, ulet, dan tekun. Begitu juga fisik mendidik manusia agar syukur nikmat yang terdapat pada penciptanya. 3. Adanya tanggung jawab bersama. Pendidikan akidah akhlak bukan hanya tanggung jawab guru agama saja, tapi tanggung jawab semua pendidik, orang tua, semua elemen masyarakat tanpa terkecuali mengambil kebijakan di pemerintah. 4. Pendidik harus menggunakan semua kesempatan, baik termasuk teknologi modern, dan dengan teknologi itu pula dapat dijadikan pembentukan akhlak. Dalam poin terakhir yaitu penutup. Nah, di sini ada pengertian dari moral, dari etika, dan akhlak. Di sini yang pertama kita akan belajar mengerti pengertian etika. Etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Nah, secara umum berarti etika itu adalah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi muncullah yaitu etika yang bisa dilihat. Nah, yang kedua yaitu moral. Moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu kelakuan, sifat, dan perangkai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak dan tidak layak, atau patut maupun tidak patut. Yang terakhir yaitu apa? Akhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia, baik maupun yang buruk dalam hubungan dengan khalik maupun makhluk. Ketika hal tersebut, etika, moral, dan akhlak merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. HR Bukhari dan Muslim. Dalam kehidupan modern yang ditandai oleh berbagai tantangan dan cobaan yang bersifat mendasar,